Selamat siang Ibu Siang, Iren. Ibu Teli. Bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, Ya, baik. walaupun sedikit lelah baru selesai dengan mengajar di kelas, tapi tetap semangat ya Ibu Iren ya. Siap. Ya Ibu Iren, saya minta waktunya hari ini untuk kita ada dalam percakapan terkait dengan kegiatan prasupervisi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses kegiatan belajar yang Ibu akan lakukan di kelas nanti. Untuk itu Ibu, saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Iya, terima kasih Ibu Teli. Tujuan pembelajaran otomatis, kebetulan saya mengajar di kelas 12. Iya. Jadi materinya itu materi conditional sentence. Iya. Itu materinya tentang kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Iya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama itu siswa memahami video yang ditampilkan itu melihat fungsi struktur teks yang disampaikan. Kemudian juga dalam diskusi juga saya akan melakukan diskusi, membuat kelompok untuk berdiskusi. Dan kelompok itu akan melihat unsur-unsur kebahasaan dari kalimat conditional sentence. Ya. Dan yang berikut juga mereka akan menyampaikan hasil diskusi mereka lewat hasil kerja mereka dalam kelompok itu. Iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Ibu ya dalam proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu yang pertama dari tayangan video, peserta didik dapat memahami fungsi dari struktur teks. Yang kedua juga dapat memahami unsur kebahasaan dari kalimat kondisional. Dan yang ketiga itu bagaimana mereka bisa menyampaikan hasil diskusi. Jadi ada presentasi ya di situ. Iya. Selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang nanti akan dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti di kelas? Yang akan Ibu kembangkan nanti, area pengembangannya itu di mana-mana saja? Iya. Yang pasti untuk pengembangan area pembelajaran itu atau pengembangan area proses pembelajaran itu yang pasti itu pembelajaran yang menarik. Iya. Pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, sehingga siswa juga merasa enjoy untuk ada dalam proses pembelajaran. Karena memang bahasa Inggris ini juga merupakan mata pelajaran yang kadang-kadang tidak disukai oleh siswa. Ya, karena belajar bahasa asing bahasa belajar asing, orang punya bahasa. Itu sudah Ibu Teli. Sehingga kita harus membuat suasana yang sangat menyenangkan, yang menarik. Jadi, mereka akan merasa interesting untuk mengikuti mata pelajaran. Iya, iya Ibu. Jadi area pengembangannya itu bagaimana menciptakan suatu kelas dengan mungkin ada metode-metode pembelajaran yang membuat kelas itu menarik, pembelajaran yang menarik sehingga anak itu merasa interest untuk mengikuti pembelajaran ya Ibu ya. Ya, bagaimana rancangan pembelajarannya nanti dalam kelas yang akan Ibu lakukan dengan siswa? Iya, yang pasti saya punya RPP itu kan saya sudah menyiapkan metode-metode atau strategi-strategi yang akan nanti saya implementasikan di dalam kelas. Sehingga metode yang saya buat untuk materi conditional sentence ini adalah project based learning. Project based learning itu berarti siswa menghasilkan sesuatu dari proses yang mereka lakukan. Jadi ketika proses belajar mereka memahami dan mereka mendapat sesuatu dari materi yang disampaikan sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu proyek dari proses pembelajaran atau materi tersebut. Iya, menarik sekali ya Ibu ya dari conditional sentence dengan metode PBL. Jadi ada satu produk yang akan dihasilkan. Ya Ibu, bagus sekali. Dan nanti media pembelajarannya akan Ibu bawakannya seperti apa saja, media-media pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu pakai nanti dalam pembelajaran? Iya, yang pasti media pembelajarannya itu ini
apa namanya, Infocus. Infocus. Iya. Saya sempat lihat di RPP itu ada video, ada iya. PTT juga ya, Iya, ada PowerPoint. iya. Ya, menarik Itu sesuatu sekali. yang didesain untuk Iya. siswa tertarik untuk pelajaran. Ya, Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya, itu baik sekali, dari ada video pembelajarannya, ada teks bacaannya juga. Jadi Ibu akan melihat diferensiasi di dalam Iya. kelas, dan integrasi dari KSE itu akan masuk nanti di dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, Ibu, saya akan bertemu lagi dengan Ibu dalam kegiatan supervisi nanti. Saya tidak sabar akan melihat Ibu akan mengajarnya dengan baik. Saya percaya pasti anak-anak akan tertarik untuk membelajarkan conditional sentence ini dengan metode PBL. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya hari informasi ini. Tambahan Ibu Teli, ya, untuk materi ini juga saya ada melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Iya, yang saya integrasinya dengan KSE, kompetensi sosial emosional siswa. Jadi ketika proses perbedaan yang terjadi dalam kelas itu, saya akan kelihatannya di kelompok. Jadi ketika buat kelompok itu, kompetensi sosial emosional siswa itu akan kelihatan. Jadi situ saya padukan supaya mendapat sesuatu yang baik untuk proses pembelajaran lebih ke depannya seperti apa. Ini seperti itu. Terima kasih. Berarti kita akan melihat, saya akan melihat proses pembelajaran nanti di kelas, dan setelah itu mungkin kita juga akan di dalam pasca observasi, supaya kita akan melihat, oh ternyata apa-apa yang sudah kita bicarakan di praobservasi ini semuanya sudah Ibu laksanakan. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Good morning, ma'am. I'm fine, thank you. And you? Michael Takaria. Tujuan dari pembelajaran kondisional standar. And the first one is Sunday
you want to buy something, tell me please. I will buy it for you. Okay. What else? Faster. Three. Very good. What else? Menyusun sentence meletakkan kalimat pengandaian. Apa? Pengandaian. Ya. Lanjut kita lihat slide selanjutnya. Ya. Kenapa tempat titik dalam conditional sentence? Ya, ada punya cita-cita. What do you have the goals for your life? Kalimat pengandaian, so you have the image, you have the visuals, you have the clip. Tempat orang yang minta refleksi ya. Materi hari ini bagaimana? Oke, menyenangkan. Menarik. Asik. Oke. Jawabannya. Jawabannya what are you thinking about our emotions today? How about me as a teacher who teach you and how your class, how are you study until Kita tiba saatnya pada kegiatan pasca observasi setelah kegiatan supervisi yang sudah dilakukan pada minggu kemarin, dan bersama dengan saya, rekan guru saya Ibu Irian Latif Papua, dan kita akan ada di dalam percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Iren, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, sehat ya Ibu ya. Ibu sudah melakukan kegiatan supervisi kemarin, dan saya sudah memantau apa yang sudah dilakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ibu merasa puas atau bagaimana? Iya, pasti rasa puas ketika seorang guru tuh dia melakukan, dia punya pekerjaan mengajar dan dia memberikan materi untuk siswa dan siswa bisa merespon. Itu suatu kepuasan yang dirasakan tersendiri oleh seorang guru. Iya, jadi Ibu sudah merasa puas ya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah,
Kalau perasaan Ibu saat ada seorang supervisor ada di dalam kelas bagaimana? Kalau saya, kalau biasanya kan kita sering sendiri aja, Iya. guru dengan siswa kita berproses sendiri. Tapi ketika ada supervisor, untuk saya ya saya welcome. Artinya saya ngajar biasa, tapi ini Iya. cuma mungkin siswa. Iya. Kadang-kadang mereka rasa kayak ada sesuatu yang harus gimana gitu. Iya. Jadi nah, makanya ketika proses mereka agak sedikit Sedikit kaku, sedikit takut, iya kaku gitu. Jadi mau berinteraksi juga Iya. kan butuh apa pancingan Iya, pertanyaan untuk siswa seperti gitu Iya, Ibu jadi Terry. Iya. kemarin saya juga melihat dalam proses pembelajaran aktivitas keaktifan siswa kurang ya, kurang Iya. terlalu. Cuma ada beberapa yang memang mungkin sudah Meresponi, iya. terbiasa. Namun ada beberapa siswa juga mungkin merasa takut atau canggung. Iya, kalau kaku ada- gitu iya, ya. Iya. ada guru yang lain ada di dalam kelas. Kelas. Nah, Ibu Iran sendiri bisa ceritakan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di dalam kelas seperti apa? Iya, proses pembelajaran kemarin seperti biasa aja, seperti biasa prosesnya. Memang ketika Ibu Teli mungkin ada sedikit kurang merespon. Nah, ketika Ibu menjeda waktu untuk saya berproses dengan anak-anak itu saling meresponi. Ketika saya menjelaskan dibarengi dengan PowerPoint materi yang sudah disiapkan, penjelasannya juga saya secara manual, itu membuat anak-anak oh iya lebih paham materi yang disampaikan gitu. Iya. Apakah model pembelajaran kemarin kan kita menggunakan PBL ya Ibu ya? Iya. Pembelajaran Berbasis project. Ya. Sudah tahapan-tahapannya sudah semuanya dilakukan Ibu? Untuk tahapan memang mungkin kita terbatas dengan waktu ya, Iya. Ibu Tel ya, sehingga ketika project yang dilakukan di dalam kelompok itu sebenarnya hasilnya itu harus dipapangkan di papan, Harus iya, dipresentasi. harus dipresentasikan, iya. Jadi kemarin cuma prosesnya tuh anak-anak cuma berproses dalam kelompok dan mereka punya hasil produk itu, hasil kerja dalam kelompok itu untuk sementara saya kumpulkan supaya nanti next time mungkin saya bisa lanjut untuk proses proyeknya. Iya, jadi ya memang itu ada di dalam catatan saya saat melakukan Siap. observasi kemarin belum ada presentasi hasil Iya. yang dilakukan oleh para siswa ya karena Iya. tadi Ibu sudah sampaikan bahwa terbatas oleh waktu. Siap. Iya. Lalu ada hambatan tidak waktu Ibu mengalami dalam proses kegiatan belajar mengajar kemarin? Hambatannya Ada. itu seperti apa? Yang pasti ini kan pembelajaran bahasa Inggris ya, Ibu Teli. Anak-anak tuh kan kurang, kosakatanya kurang gitu. Ada kepingin untuk buat kalimat seperti ini, tapi tidak tahu artinya dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Mungkin mengalami kesulitannya di situ, sehingga ketika mereka tanya untuk saya bilang buka kamus. Jadi solusinya kita mencari pengertiannya atau arti dari kata-kata yang mereka kepingin gunakan itu gunakan kamus. Jadi mereka pakai kamus, buka kata yang mereka ingin cari, lalu lihat di dalam kamus. Iya, jadi hambatannya itu dari siswa ya, karena kosakata dari para siswa. Lalu solusi yang sudah Ibu sampaikan bahwa solusinya dapat membuka kamus. Iya. Selain membuka kamus, kira-kira ada solusi yang lain lagi Ibu? Saya bantu. Saya membantu interaksi dengan saya membantu kira-kira mereka kan datang, "Mem, saya mau buat kalimat ini." Saya bilang, "Tujuannya gini ya." Dari situ saya membantu kalimatnya seperti gini, terus Iya. sesuai dengan mereka punya keinginan. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Jadi itu hambatannya ya, dan Iya. solusinya selain membuka kamus, juga guru memfasilitasi Iya. dalam kepada siswa untuk bagaimana bisa membuat kalimat dengan memfasilitasi dengan kata-kata yang mereka mungkin belum ketahui. Iya. Nah, jadi itu hambatan-hambatan yang Ibu rasakan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di dalam kelas, dan solusi yang sudah tadi Ibu sampaikan berarti nanti akan dilaksanakan ya pada siswa. Kalau mereka punya kosakatanya kurang, mereka harus membuka kamus. Dan kira-kira
Ibu sudah melakukan itu atau belum aksi untuk supaya menjadi solusi kepada siswa Iya. untuk mereka meningkatkan kosakata mereka. Sudah Ibu Tel. Iya. Itu saya komitmen dengan siswa itu setiap kali jam bahasa Inggris itu mereka harus membawa kamus. Itu harga mati kalau saya berproses atau saya mengajar di kelas, sehingga memang membantu sekali ketika mereka kurang kosakata untuk membuat suatu kalimat itu bisa menggunakan kamus. Iya, oke. Ya luar biasa sekali Bu Iren dalam seluruh proses